Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syakira dari program Studi Kesehatan Masyarakat kelas UNED 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem evaluasi pendidikan kewarganegaraan, implikasi bagi pembelajaran di program Studi Kesehatan Masyarakat. Pendahuluan. Oke, saya akan menjelaskan latar belakangnya adalah pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa. Di program Studi Kesehatan Masyarakat, pemahaman ini sangatlah relevan mengingatkan kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga sosial dan budaya. Di sini kita masuk ke rumus masalah, yaitu ada bagaimana sistem evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap nilai kewarganegaraan. Dan ada juga satu lagi komponen utama dalam sistem evaluasi pendidikan kewarganegaraan yang berkontribusi terhadap pembelajaran di program Studi Kesehatan Masyarakat. Sekarang kita masuk ke tujuan manfaat, yaitu satu, ada menilai kualitas sistem evaluasi. Dua, identifikasi praktek terbaik. Yang ketiga, menganalisis dampak terhadap kompetensi. Yang keempat, rekomendasi untuk pengembangan kurikulum. 5, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Dan terakhir ada evaluasi kebijakan. Manfaat kajiannya adalah yaitu ada pemahaman konsep, pengembangan model evaluasi, integrasi nilai kewarganegaraan, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Landasan teori. Sekarang kita masuk ke definisi dan konsep kunci, yaitu ada sistem evaluasi, yaitu untuk proses yang disusun untuk mengumpulkan, menganalisasi dan menafsirkan data mengenai pembelajaran. Yang kedua, ada pendidikan kewarganegaraan, bidang studi yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Yang ketiga, ada implikasi bagi pembelajaran untuk menunjukkan bagaimana hasil evaluasi dapat mempengaruhi metode pembelajaran. Yang keempat, ada program studi kesehatan, yaitu fokus pada pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, definisi ini menekankan pentingnya evaluasi dalam memastikan bahwa perguruan tinggi bermitra dengan baik dalam program studi kesehatan masyarakat. Oke, kita masuk ke konsep kunci. Yang satu, ada pendidikan kewarganegaraan. Proses pembelajaran ini bertujuan untuk membentukkan karakter dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sistem evaluasi, yaitu merujuk pada metode dan alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, ada implikasi bagi pembelajaran, yaitu pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan dampak positif terhadap pembelajaran di program studi kesehatan masyarakat. Yang keempat, ada integrasi kewarganegaraan dalam kurikulum. Pentingnya mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum kesehatan masyarakat. Yang kelima, ada pengembangan karakter, yaitu evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan juga fokus pada pengembangan karakter siswa. Yang keenam, ada partisipasi aktif, yaitu mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang tujuh, ada berkaitan dengan kebijakan kesehatan, yaitu pemahaman bagaimana kebijakan kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor kesejahteraan dan bagaimana siswa dapat berkontribusi dalam kebijakan tersebut. Yang ketujuh, ada keterkaitan dengan kebijakan kesehatan, yaitu memahami bagaimana kebijakan kesehatan dipengaruhi oleh faktor-faktor kesejahteraan. Yang kedua, ada perkembangan teori, yaitu di era awal ada teori evaluasi awal fokus pada pengukuran hasil pembelajaran secara kuantitatif.
penekanan pada standar ujian dan penilaian berdasarkan angka. Perkembangan seiringnya berjalannya waktu munculnya pemahaman bahwa evaluasi tidak hanya mengukur hasil tetapi juga proses pembelajaran. 3. Yaitu ada pendekatan atau perspektif dalam kajian, yaitu ada sistem evaluasi pendidikan kewarganegaraan mencangkum analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu bertujuan untuk memahami peran pendidikan dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan. Kajian pustaka terkait. Bab 3. Kajian pustaka terkait. Studi terdahulu. 1. Yaitu pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua, buku ajaran pendidikan kewarganegaraan menggambarkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk wawasan siswa yang dapat meningkatkan kesadaran di bidang kesehatan masyarakat. Yang tiga, evaluasi pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu metode evaluasi yang dapat diterapkan oleh pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, ada model evaluasi pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengusulkan model evaluasi yang dapat digunakan mengukur efektivitas pembelajaran kewarganegaraan. Yang kelima, ada evaluasi pembelajaran dalam bidang pendidikan, yaitu memberikan teori dan praktik evaluasi yang dapat menerapkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang ketujuh, ada peran penting evaluasi pembelajaran, menekankan pentingnya evaluasi dalam pembelajaran kewarganegaraan. Yang ke-8, ada buku penelitian evaluasi bidang pendidikan, yaitu untuk mengulangi metode penelitian evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kesehatan masyarakat. Yang 9, ada buku Ismail menyediakan dasar-dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang 10, kewarganegaraan menyajikan fisialisasi kewarganegaraan yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Kedua, ada sintesis dan komparatif literatur mengenai sistem evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan, menunjukkan perbedaan fokus seperti pengembangan karakter, metodologi evaluasi dan integrasi kurikulum, ruang lingkup dan fokus stres. 1. Pengembangan karakter. Yang kedua, ada metodologi evaluasi. Yang ketiga, ada iterasi kurikulum. Yang keempat, ada penerapan praktis. Yang kelima, ada ketertiban siswa. Kesenjangan dalam literatur itu mengenai sistem evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan seringkali mencakup kurangnya penelitian tentang standarnya evaluasi yang efektif dalam konteks pembelajaran di program studi kesehatan masyarakat, yaitu ada satu area kesenjangan dalam sastres. Yang kedua, ada upaya penelitian untuk mengenai kesenjangan. Pembahasan konseptual. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan konseptual, yaitu 1. Ada analisis kritis terhadap literatur. Dalam melakukan analisis kritis terhadap literatur yang membahas sistem evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan, ada beberapa metodologi yang digunakan serta penerapan praktis dari argumen-argumen yang diangkat. 1. Teori relevasi. 2. Metodologi. Ketiga, implikasi praktis. Yang keempat, sintesis pustaka. Yang kelima, ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya secara keseluruhan meskipun literatur yang ada memberikan wawasan berharga terhadap sistem evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan, masih banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Dalam penelitian lebih lanjut diperlukan untuk efektif dalam konteks program studi kesehatan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa argumen teoritis yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi efektif yang bermanfaat bagi pembelajar. 2. Formulasi pemikiran sendiri, yaitu penulis dapat menyampaikan pandangan bahwa sistem evaluasi dalam pendidikan kewarganegaraan berupa diperluaskan untuk mencakup aspek efektif dan psikomotorik, tidak dapat kognitif.
Penulisan ini juga menyusulkan model evaluasi kontekstual berbasis proyek dan portfologi untuk meningkatkan relevansi pembicaraan kewarganegaraan. Yang ketiga ada model atau kerangka konseptual, yaitu model atau kerangka konseptual dalam sistem evaluasi pendidikan kewarganegaraan dapat mencakup klasifikasi nilai deklaratif, praktif, dan pemahaman hukum. Yaitu model pembelajaran aktif, yaitu partisipasi siswa menggunakan metode tanya jawab. Yang kedua ada kolaborasi yang mendorong kerjasama antar siswa dan diskusi secara kelompok untuk pendalaman konsep. Kesimpulan. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu mendorong kerjasama antara siswa dalam diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman konsep. Yang ketiga ada klasifikasi konsep. Satu ada nilai deklaratif untuk mengidentifikasi dan mengajarkan nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Yang kedua ada pemahaman hukum, yaitu penyediaan pemahaman tentang hukum dan peraturan yang relevan dengan konteks segmen pemikiran baru. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Satu, intisari temuan kajian, yaitu analisis pustaka dari teori dan dalam sistem evaluasi pendidikan kewarganegaraan tekanan pentingnya evaluasi yang efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu ada poin-poin utamanya, ada analisis teori evaluasi pendidikan, dan peran 2 ada peran PKN dalam perkembangan sikap kewarganegaraan. Yang ketiga ada implikasi evaluasi konseptual. Yang kedua konsep kontribusi. Yang kedua ada kontribusi kajian, yaitu pengembangan kajian selanjutnya dalam sistem evaluasi pendidikan kewarganegaraan dapat mengeksplorasi interaksi teknologi dalam pembelajaran serta dampak pendidikan kewarganegaraan. Arah penelitian selanjutnya ada beberapa, yaitu satu interaksi teknologi dalam pembelajaran, yaitu ada penelitian penggunaan platform. Yang kedua ada menganalisis dampak pembelajaran yang berbasis teknologi terhadap keterlibatan dan motivasi siswa. Dampak pendidikan kewarganegaraan. 1. Mengkaji pengguna pendidikan kewarganegaraan. 2. Meneliti hubungan antara pemahaman dan nilai kewarganegaraan di tindakan sosial siswa. Metode evaluasi yang beragam, yaitu 1. Ada melakukan penelitian empiris untuk evaluasi berbagai metode. Yang kedua ada menganalisis perbandingan antara evaluasi formatif dan sumatif dalam konteks pembelajaran kewarganegaraan. Konteks budaya dan lokal, yaitu 1. Penelitian bagaimana nilai lokal. Yang kedua ada mengkaji peran pendidikan kewarganegaraan. Pengembangan kurikulum. 1. Mendengarkan sinkronisasi yang repositif terhadap kebutuhan masyarakat dalam tantangan global. Yang kedua ada menganalisis dampak kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Celah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada peran pendidikan kewarganegaraan dalam kesehatan masyarakat, yaitu ada penelitian bagaimana perbankan. Yang kedua ada menganalisis hubungan antara pendidikan kewarganegaraan yang berpartisipasi pembelajaran dalam program kesehatan masyarakat. Studi kasus dan praktek terbaik, yaitu mengumpulkan studi khusus untuk institusi yang berhasil menerapkan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada menganalisis praktek terbaik dalam pengajar dan evaluasi pendidikan kewarganegaraan. 3. Saran untuk pengembangan kajian selanjutnya, yaitu ada kajian pustaka selanjutnya. Yang kedua ada riset empiris. Ada beberapa arahan yang bisa ditempuh, yaitu studi eksplorasi mahasiswa kesehatan masyarakat. 1. Eksperimen model evaluasi alternatif. Yang ketiga studi koreksi atau regresi mengkaji hubungan antara
bentuk evaluasi kewarganegaraan. Yang keempat, ada pengembangan instrumen evaluasi kontes mendasar alat evaluasi yang lebih sesuai